Yes sir! Yeehaw! Pertanyaannya kan itu kan, untuk apa kita berbuat baik kalau ibadah, melayani Tuhan, kasih persembahan, perpuluhan, tidak bisa membuat kita masuk surga. Untuk apa? Teman-teman, yang pertama, kita berbuat baik sebagai ungkapan syukur. 1 Korintus 10 ayat 31 bilang begini, kamu makan, kamu minum, melakukan semua itu dengan ucapan syukur dan untuk memuliakan Tuhan. Ya, nah maksudnya begini, kalau Kak kasih 1 juta ke Agnes, pertama kali Agnes respon seperti apa? Kalau dapat 1 juta? Senang. Lalu kemudian? Bersyukur. Itu bagaimana? Berterima kasih, Pak. Langsung memberi uang. Iya, Pak, Kak. Itu 1 juta. Kalau Kak kasih misalnya Stefani 1 triliun, tadi Kak kasih 1 juta Pak Agnes, sekarang Pak Stefani 10 triliun. Bagaimana? Wah, langsung sumingras Stefani. Sedangkan Pak Agnes tadi 1 juta dia bersyukur senang, apalagi 10 triliun. Agnes, bagaimana Stefani respon? Gugup, Senang kok ambil. gugup, nggak percaya, histeris tuh. Ya. Nggak mungkin tuh dapat 10 triliun, apa 1 juta. Agnes dapat 1 juta, lalu Agnes bilang begini, oke, dah. Apalagi 10 triliun, ambil, ya sudah ya, dah, kita bukan dapat ulang. Tentu ketua ekspresinya senang ya, wow 10 triliun ini, terima kasih Kak Andi, berlutut tulis tahu. Dia akan bilang terima kasih, bahkan bawa lomba dan buku-buku. Sekarang Kak tanya, nilai 10 triliun dengan surga mana lebih besar DP-nya? Surga. Harusnya kalau kita terima surga dan kita terima 10 triliun, mana lebih besar DP sukacita? Mana yang lebih senang? Membuat kita senang? Surga. Betul ya? Tapi kebanyakan orang justru lebih senang dapat 10 triliun ketimbang dapat surga. Orang yang sudah diselamatkan biasa-biasa saja DP hidup itu. Tapi coba dapat 10 triliun, wah, DP senang bukan main. Oh? Tapi waktu dia tahu dia dapat surga, DP hidup biasa-biasa saja. Orang kalau dapat 10 triliun, mau disuruh apapun dia, termasuk misalnya contoh Melianus, dapat 10 triliun kasih bersih Mamasa atau Toraja, apapun dia akan making. Dia akan suruh pemuda-pemuda remaja ya, ayo teman-teman pemuda remaja datang sini. Saya akan gaji kalian, bersihkan semua jalan di Toraja ini. Nanti saya gaji kalian satu orang 10 juta. Berapa sih yang akan terkurang dari 10 triliun? Pasti cuma 1 triliun. Tapi kenapa Melianus lakukan itu sebagai ucapan syukur? Karena dia senang sudah dapat 10 triliun. Tapi banyak orang sudah dapat surga, disuruh ibadah malas, baca Alkitab malas, berdoa pun susah. Padahal sudah dapat sudah dapat surga yang lebih besar dari 10 triliun bahkan isi dunia ini. Jadi harusnya kita lebih senang dapat surga. Termasuk kita mau ada di kelas ini. Coba lihat. Kak sementara buat survei karakter anak muda. Dari antara anak muda sekarang, baik yang aktif dalam pelayanan maupun yang tidak aktif. Kak coba seberapa cintanya sih dengan firman Tuhan. Tadi ada berapa orang yang hadir, sekarang Kak hitung ada sekitaran 6 orang yang tiba-tiba leave. Kak nggak tahu ya, apakah jaringan atau bagaimana. Berapa banyak orang yang mau dipanggil PA sekarang, so malas. Tapi begitu panggil untuk kegiatan-kegiatan yang mungkin membuat mereka itu punya diri teraktualisasi, bakat teraktualisasi, mungkin juga kayak Kak punya istilah itu numpang tenar, ketenaran itu ada, masuk. Ya. Nah, adik-adikku, teman-temanku, jangan sampai kita hanya mencintai anugerahnya, tapi tidak mencintai pemberi anugerahnya. Ya. Kemudian, untuk apa kita berbuat baik kalau perbuatan baik
tidak membuat kita masuk surga. Bukti atau tanda bahwa kita orang beriman. Ya. Jadi teman-teman, kita selamat bukan karena perbuatan baik, bukan juga karena beriman dan berbuat baik, tapi hanya karena iman kepada Tuhan. Tapi untuk apa kita berbuat baik? Ya, untuk apa kita berbuat baik? Kita berbuat baik yang tadi sebagai ucapan syukur, yang kedua sebagai bukti atau tanda bahwa kita orang beriman. Teman-teman pernah baca ya ke Yakobus 2:17? Biasanya orang banyak tanya ini. Kalau kita hanya beriman, tidak ditambah perbuatan baik, lalu apa maksud dari Yakobus? Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Itu maksudnya apa, teman-teman? Surat Yakobus itu diperuntukkan atau ditujukan kepada orang yang sudah percaya. Orang yang sudah beriman. Nah, kalau mereka sudah beriman, berarti mereka sudah mendapatkan keselamatan. Tapi Yakobus, dia marah. Karena ada orang-orang katanya sudah beriman, tapi perilakunya seperti orang yang tidak beriman. Maka Yakobus bilang begini, kalian bilang kalian beriman, tapi kenapa perbuatan kalian itu seperti orang yang tidak beriman? Kalau kalian memang beriman, tunjukkan kepada saya imanmu itu melalui apa? Perbuatan. Bahasa sederhananya begini. Tuhan itu melihat iman kita hanya melalui hati. Dia tidak lihat casing. Karena kebaikan kita, perilaku kita sebaik apapun, itu bisa saja munafik di hadapan Tuhan. Dan Tuhan tidak bisa dikelabui dengan casing. Dengan apa yang kita lakukan, yang dilihat orang baik, yang dipuji-puji orang. Ya, kita rajin baca Alkitab, beribadah, kita bantu orang. Itu bisa saja casing, tapi hati kotor. Tuhan tahu hati kita. Jadi Tuhan tidak lihat casing, Tuhan lihat hati. Tapi orang lain, papa, mama, kakak, adik, saudara-saudara kita, seiman di gereja, di tempat kita tinggal, di kampung halaman, di sekolah, di kampus, di tempat kerja, dimanapun, mereka tidak bisa lihat hati kita. Mereka bisa lihat apa? Perilaku kita. Jadi mereka bisa melihat iman kita melalui perilaku. Jadi kalau kita mau bilang, saya sudah beriman, saya percaya kepada Yesus, tapi kemudian perilaku kita seperti orang yang tidak percaya, maka orang-orang akan bilang, bilang orang beriman, ya apa dia punya perilaku seperti orang yang tidak beriman? Saya mengasihi Yesus, tapi malas baca Alkitabnya. Orang akan tanya, lalu kamu bilang mengasihi Yesus, malas baca Alkitab, tidak mencintai firman-Nya. Buktinya kalau begitu apa itu? Apa makna mengasihi Yesus? Saya mengasihi Yesus, tapi tidak mengasihi orang lain. Bahkan sulit untuk melepaskan pengampunan kepada orang lain. Lalu, makna dari mengasihi Yesus itu apa? Nah, itu maksudnya ya. Jadi kalau kita memang betul-betul beriman kepada Yesus, tunjukkan kepada Yesus orang lain bahwa kita mengasihi Yesus lewat apa? Perbuatan. Atau seperti di Matius 5:16, hendaklah terangmu bercahaya di depan semua orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa di surga. Jadi artinya ketika kita memang betul-betul percaya dan kita menampakkan iman kita melalui perbuatan, maka orang-orang akan lihat betul-betul memang orang ini adalah anak Tuhan. Betul-betul orang ini adalah orang yang bisa menjadi berkat. Betul-betul orang ini adalah orang yang beriman. Maka ketika orang di sekitar kita melihat perbuatan kita, perubahan-perubahan yang terjadi dalam hidup kita, mereka dapat memuliakan Tuhan juga. Bukan main Tuhan Yesus. Betul-betul ada ubahkan DP hidup yang dulunya kurang ajar, kapista, tapi sekarang jadi orang yang jadi berkat. Tapi kemudian kalau ada orang bilang kita beriman kepada Yesus, tapi tidak mengalami perubahan hidup. Setiap hari tidak pernah ada perubahan yang kelihatan. Dipertanyakan dia punya iman. Betul-betul tidak dia beriman kepada Yesus? Ya, itu maksudnya iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Atau Filipi 2:12, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Ada orang bilang begini, ini kan kita harus bekerja supaya kita dapat diselamatkan. Teman-teman, Paulus dibilang di Filipi 2:12 itu, kerjakanlah keselamatanmu bukan berarti kita bekerja supaya kita diselamatkan. Mungkin versi bahasa Inggris dapat menolong kita. Versi bahasa Inggris di Filipi 2 ini bilang begini, work out your salvation. Work out, bukan work in. Kerjakan ke dalam. Tapi ini work out, kerjakan keluar.
berarti sudah di dalam, tapi tunjukkanlah. Ini bahasa Manado bilang begini, kasih tunjung bahwa ngana so selamat. Begitu bahasa Manado ya. Jadi kerjakan keselamatanmu, maksudnya kamu kan sudah selamat, sudah mendapatkan jaminan keselamatan dalam Yesus. Sekarang tunjukkan ke orang lain bahwa kamu ada jaminan sudah ada kepastian keselamatan. Nah, selanjutnya kenapa kita harus berbuat baik? Padahal perbuatan baik itu tidak dapat menyelamatkan. Untuk apa? Karena kasih kepada Allah. 1 Yohanes 4 ayat 19 bilang begini. Kita mengasihi Allah karena Allah mengasihi kita. Bukan kita mengasihi Allah supaya Allah mengasihi kita. Bukan itu ya. Tapi kita mengasihi Allah karena Allah sudah lebih dahulu mengasihi kita. Kak kasih contoh. Bagaimana kasih kepada Allah? Misalnya Kak dapat anak. Kak punya anak pertama itu adalah Kelly. Anak kedua itu adalah Melianus. Anak ketiga itu adalah Rafa, anak bungsu. Lalu Kak bilang begini, Kelly, Melianus, Rafa, kalian bertiga, Papa mau harus jadi anak yang rajin, anak yang pintar. Kalau sekolah atau kuliah, jangan bacao. Atau bacao, jangan bolos. Meskipun ada bujukan atau rayuan dari pacar atau sahabat atau apapun. Jangan bolos. Ya. Nah, lalu kemudian mereka sekolah dan mereka kuliah. Ya, lalu Kelly. Waktu kuliah, datanglah teman-temannya. Dipanggillah Kelly untuk bacao, untuk bolos. Kelly, ayo, bolos. Papa kok enggak ada? Papamu kan enggak lihat. Lalu Kelly bilang begini, enggak, saya tidak akan bolos. Dipaksa-paksa untuk bolos tetap. Kelly bilang enggak mau bolos. Waktu itu teman-teman tanya, kenapa Kelly enggak mau bolos? Kelly bilang begini, karena kita takut. Takut apa? Takut dihukum oleh Papa. Aduh, Papa itu dia, meskipun dia baik, meskipun dia selalu kasih apa yang kita minta, tapi begitu dia tahu kita buat salah, waduh, dia tidak akan segan-segan tegur dan hantam kita. Dan kita tidak mau dapat hantam. Akhirnya Kelly tidak jadi bolos. Takut dihukum. Lalu kemudian, mereka datang ke Melianus. Eli, ayo, bolos. Nah, lalu Eli bilang begini, enggak, saya tidak akan bolos. Kenapa kamu tidak mau bolos? Papa sudah janji kalau saya tidak bolos, saya rajin, saya pintar, Papa akan kasih saya motor. Motor yang besar. Jadi saya tidak akan bolos. Nanti kalau Papa tahu saya bolos, saya tidak akan mendapatkan motor itu. Anak ketiga, Rafa. Teman-temannya panggil, Rafa, ayo bolos. Papa kan tidak ada, Papa tidak ada di sini, jadi Papa tidak akan tahu kamu bolos. Lalu Rafa bilang apa? Saya tidak akan bolos. Kenapa? Kenapa kamu tidak mau bolos? Kan Papa tidak ada di sini. Lalu Rafa bilang, kalian tahu, Papa saya ini orangnya luar biasa. Dia sudah begitu baik. Apapun yang saya butuhkan, dia berusaha untuk penuhi. Apapun yang saya minta, dia juga berusaha untuk berikan. Dia begitu perhatian sama saya. Dia begitu mengasihi saya. Saya tidak mau membuat dia kecewa. Saya tidak mau membuat dia sakit hati karena pula saya mau dia bangga dan dia senang dengan apa yang saya lakukan. Saya tidak mau mengecewakan dia. Jadi saya tidak mau bolos. Teman-teman, menurut teman-teman dari 3 anak ini, Kelly, Melianus, sama Rafa, mana anak yang betul-betul mengasihi papanya? Rafa, saya bilang. Yang lain, kenapa bukan Kelly? Karena Kelly melakukan perintah bapaknya. Ya, karena Kelly melakukan perintah bapaknya bukan karena dia mengasihi bapaknya, tapi karena apa? Karena dia takut dihukum. Banyak orang juga rajin ke gereja, rajin ibadah, ya, rajin baca Alkitab, rajin berbuat baik, karena dia takut dihukum. Jadi orientasinya berbuat baik, mentaati aturan, bukan lagi hormat, atau dalam hal ini bukan lagi mengasihi bapaknya, tapi karena takut dapat hukuman. Itulah Kelly.
Tapi Kelly yang sesungguhnya bukan begitu ya, Kelly ya. Kenapa bukan Melianus menjadi anak yang mengasihi bapaknya? Karena Melianus, dia mengikuti perintah bapaknya itu bukan karena kasih kepada bapaknya. Tapi karena apa? Karena ingin mendapatkan motor. Banyak orang yang mengikuti perintah Bapa, artinya melakukan perbuatan-perbuatan baik, perintah-perintah Allah. Hanya untuk apa? Mengejar berkat, mengejar popularitas, harta dan sebagainya. Bukan karena kasih kepada Allah. Kenapa Rafa? Karena Rafa, dia paham betul, dia menyadari bahwa papanya sudah sangat-sangat memperhatikan, mengasihi dia, melakukan apapun untuk membiayai Rafa. Segala keinginan, kebutuhan papanya berusaha untuk berikan. Dan dia tahu bahwa papanya sangat mengasihi dia. Sehingga Rafa tidak mau bolos. Bukan karena takut dihukum, bukan karena untuk mendapatkan motor atau handphone dan sebagainya, tapi karena dia mengasihi papanya yang sudah lebih dahulu mengasihi dia. Harusnya anak Tuhan seperti itu. Jadi kita mengasihi Allah, kita melakukan perintah Allah, kita berbuat baik. Bukan karena takut dihukum, bukan karena untuk mendapatkan sesuatu, tapi karena kita tahu dan kita sadar bahwa Allah sudah melakukan yang terbaik bagi kita. Bahkan dia rela datang ke dalam dunia ini, dia menjadi manusia di dalam Yesus Kristus untuk menderita sampai mati di kayu salib karena dosa-dosa kita, dan telah menyelamatkan kita. Kalau kita menyadari ini, harusnya itu yang mendorong kita untuk berbuat baik. Nah, oleh karena itu, kalau kita sudah sadari bahwa kebaikan kita tidak bisa menjadi password bagi kita untuk masuk dalam kerajaan surga, maka mari kita berbuat baik. Bukan untuk masuk surga, tapi sebagai tanda ucapan syukur, sebagai tanda kasih kepada Allah, dan juga sebagai bukti bahwa kita adalah orang beriman. Dia penciptamu, harus bersukacita karena hidupmu. Tuhan Yesus harus bersukacita karena hidup kita. Maka pakai waktu kita yang dianugerahkan kepada kita sebagai anak-anak muda ini untuk terus memuliakan Tuhan, buat dia bersukacita. Tahu enggak apa yang bisa membuat dia bersukacita? Lukas 15 ayat 7 dan 10 ada bilang apa? Akan ada sukacita dan sorak-sorai di sorga karena satu orang berdosa bertobat daripada 99 orang yang merasa dirinya benar tapi tidak memerlukan pertobatan. Orang berdosa bertobat karena apa? Karena dia mendengarkan Injil. Maka persiapkan diri Anda untuk diperlengkapi supaya apa? Predikat Evangelism Day. Kabarkan Injil.